Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Ibu harap anak-anak, mama, papa di rumah selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Syukurlah, Ibu harap anak-anak siap mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tema 8. Masih subtema pertama, aturan keselamatan di rumah. Kita memasuki ke pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ibu harapkan anak-anak masih ingat ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada kalimat. Yang kedua, dapat memperbaiki teks pendek sesuai dengan aturan penggunaan tanda titik. Ketiga, anak-anak dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu. 4. Anak-anak dapat menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam. Yang terakhir, anak-anak dapat menunjukkan panjang pendek bunyi pada pola irama sederhana berbirama 2/4. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, silakan simak video yang Ibu berikan pada pagi hari ini ya. Nah, di sini Ibu Dian mempunyai sebuah cerita. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Berikut ini percakapannya. Ayah berkata, "Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya juga bisa pecah." Udin menjawab, "Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah." Nah anak-anak, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa isi percakapan Udin dan ayah? Coba anak-anak, kira-kira isi percakapan Udin dan ayah itu apa ya? Betul sekali. Ayah mengingatkan Udin untuk berhati-hati agar tidak terjatuh. Artinya ayah ingin menjaga keselamatan Udin, sang anak. Ini adalah isi percakapannya. Nah, sekarang Ibu mempunyai kalimat-kalimat, sebuah kalimat. Kita lihat kalimat pertama. Kalau terjatuh bisa terluka. Kalimat kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Kalimat ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Anak-anak, tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Anak-anak kira-kira masih ingat penjelasan Ibu beberapa waktu yang lalu mengenai tanda titik? Nah, tanda titik selalu terletak di akhir kalimat. Seperti pada kalimat 1, 2, dan 3. Ada tanda titiknya pada setiap kalimat. Nah, selain itu, apakah anak-anak
masih ingat dengan penggunaan huruf kapital? Ayo, kira-kira anak-anak masih ingat tidak penggunaan huruf kapital? Huruf kapital itu terletak di mana? Digunakan untuk kapan? Kira-kira masih ingat atau tidak? Iya, anak-anak. Huruf kapital itu terletak di awal kalimat, seperti kalimat yang pertama. Kalau terjatuh bisa terluka. Di awal kalimat terdapat kata kalau. Nah, kalau ini menggunakan huruf kapital pada huruf K-nya. Nah, selain itu, huruf kapital digunakan pada saat pada nama orang, anak-anak. Anak-anak ingat tadi ada kata Udin dan ayah? Iya, Udin huruf U menggunakan huruf kapital dan ayah A-nya huruf kapital. Nah, contoh nomor 1. Ini adalah contoh yang kurang tepat ya anak-anak. Kita akan memperbaiki bersama-sama. 1. Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Nah, di sini kalimat ini belum menggunakan huruf kapital, tidak ada tanda titik. Kira-kira penggunaan huruf kapital yang benar dan tanda titik yang benar seperti apa? Coba anak-anak pikirkan dulu. Boleh anak-anak nulis di buku tulisnya. Dan jangan lupa di-pause dulu ya videonya supaya anak-anak bisa memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, kita cek ya. Ini yang benar. Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Titik. Nah, huruf kapital terletak pada kata ayah dan Udin. Lalu tanda titik terletak di akhir kalimat. Contoh kedua. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Nah, contoh ini hampir sama dengan contoh pertama. Tapi ada yang berbeda anak-anak. Ada kata Tuhan. Ingat materi yang kemarin? Kata Tuhan kita menggunakan huruf kapital. Ini contoh yang benar. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Titik. Maaf, itu tanda titik ya anak-anak. Ibu Dian salah ketik. Nah, kata ayah, Tuhan, dan Udin menggunakan huruf kapital dan tanda titik, maaf itu koma harusnya titik ya. Itu seharusnya terletak di akhir kalimat. Begitu ya anak-anak, kira-kira apakah anak-anak masih kurang jelas? Puji Tuhan anak-anak jelas semua ya. Baik. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk membuat sebuah kalimat. Di sini ada gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar tersebut, kira-kira gambar tersebut menceritakan tentang apa ya? Nah, Ibu Dian sih menjawab kalau gambar tersebut menceritakan tentang Udin sedang melihat bulan. Titik. Kata Udin menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, ada gambar lagi nih anak-anak. Kira-kira kegiatan pada gambar ini ngapain ya? Coba anak-anak ceritakan. Ibu menjawab, ayah dan Udin sedang bermain catur. Titik. Kata ayah dan Udin menggunakan huruf kapital dan kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini adalah contoh saat kita membuat kalimat melalui gambar-gambar yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Dian mempunyai sebuah lagu. Judulnya
yaitu Lonceng Ayah. Lagu ini berbirama 2/4 ya. Ada di bagian atas itu berbirama 2/4 dan lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Anak-anak pernah mendengar lagu ini? Nah, untuk itu, jika yang belum pernah mendengar, kita dengarkan lagunya bersama-sama. Bagi yang sudah pernah mendengar, kita bernyanyi bersama-sama, oke? Oke, kita dengarkan lagunya. Gimana anak-anak? Pernah mendengar ya lagunya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang syair dari teks lagu ini. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Ingat, kita pernah mengulangi materi ini ya anak-anak. Nah, nada dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Lalu, panjang pendek nada dapat kita hitung. Nah, hitungnya bagaimana anak-anak? Satuan hitungnya berupa ketukan. Nah, ketukan itu harus teratur ya. Misalnya, tok, 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 gitu ya. Anggap aja Ibu Dian sedang mengetuk. Gitu. Ketukannya harus teratur. Nah, contohnya kita lihat pada nada do.
pada nada do dibunyikan satu ketukan. Satu ketukan ya. Nah, nih anak-anak perhatikan. Nada do. Nah, nada do ini dibunyikan satu ketukan. Yang ini satu ketukan. Kalau yang ini satu, lalu ada tanda titik di belakangnya. Berarti nada do yang ketiga ini dinyanyikan selama 1,5 ketukan. Mengapa 1,5? Karena tanda titiknya di atasnya terdapat garis. Oke, paham ya sampai sini? Oke, sekarang kalau nada la si, nah nada la si pada contoh yang ini diperhatikan. Nah, nada la si untuk angka 6 atau la itu dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 juga dibunyikan selama setengah ketukan. Mengapa? Karena terdapat garis di atas nada tersebut. La, si, lalu di atasnya ada garis. Maka masing-masing nada tersebut dinyanyikan setengah ketukan. Paham ya anak-anak? Oke, anak-anak hebat. Nah, sekarang anak-anak, apakah kalian masih ingat cara membaca jam? Wah, Ibu harap anak-anak tidak lupa ya. Selalu mengingat materi-materi yang Ibu Guru sampaikan. Nah, ingat materi ini? Jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum pendeknya yang warna apa? Warna merah. Jarum panjang menunjuk angka 12 ya. Maka dibaca pukul 10. Yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 8 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 8. Oke, anak-anak masih ingat semua. Nah, yang ketiga masih ada lagi ya. Jarum pendek menunjuk angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 2. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, pada anak panah yang Ibu tunjukkan ini, nah, ini merupakan jarum pendek. Biasanya kita menyebutnya jam untuk menunjukkan jam. Lalu, yang Ibu lingkari yang kedua ini namanya jarum panjang untuk menunjukkan menit. Nah, beberapa waktu lalu juga Ibu sudah menjelaskan materi cara membaca jam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Pukul 8 dapat kita tulis seperti ini. 08.00 ya, seperti yang Ibu lingkari ini. Oke, sekarang Ibu Dian punya contoh lagi. Ingat, jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Maka waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Ditulis seperti ini. 05.00. Sekarang, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 6. Dapat ditulis seperti ini. 06.00. Nah, anak-anak, materi kita sudah selesai. Materi hari ini sudah selesai. Ibu harapkan anak-anak dapat membaca atau memutar kembali video ini
supaya anak-anak selalu mengingat apa yang ibu guru sampaikan setiap hari. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah membaca, memutar kembali video ini. Jika nanti ada tugas, anak-anak boleh mengerjakan. Jika tidak ada tugas, anak-anak tetap harus belajar. Gitu ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak. Bye-bye.